Salam Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu Paskah yang ketiga ini sekaligus menjadi peringatan Hari Kartini tahun 2020. Syukur kepada Tuhan yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa dan menerangi hidup kita dengan kuasa kebangkitannya. Dia mencerahkan hidup kita melalui kehadiran mereka yang telah berjuang demi pembebasan belenggu hidup. Salah satunya adalah Kartini. Karena itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati di rumah kita masing-masing untuk masuk di dalam ibadah dengan penuh sukacita, seraya mengungkapkan pengakuan yang kita ucapkan secara bersautan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama, kita akan memuji nama Tuhan dengan kita lantunkan dari Kidung Kontekstual nomor 7, Puji Sora Agumbira. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memasuki ibadah Minggu Paskah yang ketiga, yang sekaligus juga menjadi peringatan Hari Kartini tahun 2020. Mari bersama-sama kita memasuki ibadah ini dan kita memasuki waktu teduh. Dengan penuh sukacita mari datang kepada Tuhan dan mengakui bahwa Tuhanlah sumber segala terang, yang telah menggantikan kegelapan dan kesedihan menjadi sukacita dan pengharapan. Di dalam namanya lah ibadah saat ini kita alaskan. Salam sejahtera dari Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus bersama saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kebangkitan Kristus telah membawa harapan, telah memberikan terang atas segala kegelapan hidup yang dialami oleh manusia. Karena itu kita selalu diingatkan bahwa sejatinya tanpa terang yang sejati itu
kita tak pernah bisa berbuat apapun. Karenanya mari bersama-sama kita berserah diri seutuhnya dalam tangan pimpinan Tuhan. Karena kita meyakini bersama dengan Dia, kita terus akan berpengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita ungkapkan penyerahan diri kita melalui pujian. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 379, baitnya yang ke-7. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dengan berserah pada pimpinan Tuhanlah kita akan beroleh kekuatan. Karena itu mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan diri di dalam doa, sekaligus mempersiapkan diri kita untuk memasuki pelayanan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kristus Sang Terang Sejati, kami mengucap syukur kepadamu karena kebangkitan-Mu telah memberikan kami kehidupan yang baru. Kegelapan dalam hidup telah Kau ubahkan. Kekecewaan, kesedihan juga telah Kau gantikan dengan sukacita dan pengharapan. Karena itu kami berserah di hadapan Tuhan. Seraya kami mohon pengampunan jikalau dalam hidup kami seringkali kami tak berjalan di jalan sukacitamu, tidak berjalan di jalan terang. Ampunilah kami Tuhan, sehingga kami senantiasa dimampukan untuk bertekad menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari ini dan hari kemarin. Sadar bahwa perjalanan hidup di dunia ini tak pernah mudah. Kami berhadapan dengan tantangan dan godaan yang siap menghancurkan hidup kami, bahkan melemahkan iman kami. Kami sadar kami membutuhkan Engkau, membutuhkan terang dan pimpinan-Mu. Karenanya, di waktu ini kami berserah seutuhnya. Kami mempersiapkan hati kami untuk menerima pelayanan firman Tuhan. Berkati kami yang bersama-sama akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Terlebih dalam kami merenungkannya, kiranya kehendak Kristus dan kuasa Roh Kudus yang menaungi kami. Sehingga apa yang kami dengar, bahkan apa yang kami ungkapkan, apa yang kami sampaikan, semata-mata karena kehendak Tuhan. Mohon ampun untuk segala kekurangan kami, dan kami serahkan sepenuhnya waktu ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami yang di rumah kami masing-masing bersama keluarga hendak merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Sang Kristus, sabda Tuhan yang hidup, kami berserah. Berfirmanlah atas kami siap untuk mendengarnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Lukas 24 ayat 13 hingga 27. Yang demikian kesaksian firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka,
apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara-saudara yang kekasih, demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sukacita mendengar firman Tuhan, dan yang lebih berbahagia yang melakukan dalam hidup setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, Shalom. Selamat memasuki Minggu Paskah yang ketiga, dan selamat memperingati Hari Kartini buat kita semua. Ya, saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, apakah panjenengan pernah tersesat? Nah, kalau kita pernah tersesat, kira-kira bagaimana rasanya? Yang pasti tidak mengenakkan. Kadang kita merasa kecewa, merasa jengkel, merasa capek. Karena seharusnya yang kita bayangkan, kita sudah sampai di tujuan dengan lancar, dengan bahagia. Tapi kita harus tersesat. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mengapa hal itu terjadi? Karena itu situasi yang tidak pernah kita harapkan, sehingga menimbulkan perasaan yang tidak enak. Lalu bagaimana kalau ternyata tiba-tiba ada orang yang memberitahu kita di mana posisi kita dan kemana arah yang benar yang harusnya kita tuju? Pasti rasanya akan berbeda. Kita yang awalnya capek menjadi cerah kembali. Kita yang jengkel, kita yang tidak enak akan merasakan sukacita kembali. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, ada yang berubah. Pada peristiwa kebangkitan Yesus yang kemudian menampakkan diri pada para muridnya, kita melihat bahwa itu juga peristiwa yang mengubah hidup, yang telah membuat situasi para murid menjadi berbeda dengan sebelumnya. Dari kegelapan menuju terang, dari perasaan kalah menjadi perasaan yang penuh kemenangan, dari kesedihan berubah menjadi kegembiraan, dari bingung, kecewa, dan takut menjadi berani dan berpengharapan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kisah Yesus yang menampakkan diri kepada Kleopas dan temannya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus, bacaan kita hari ini hanya kita temui di Injil Lukas saja, tidak ada di Injil yang lain. Dan yang menarik dalam kisah kali ini terdapat pada ayat ke-21. Padahal kami dulu mengharapkan. Padahal kami dulu mengharapkan. Saudara-saudara yang kekasih, ini adalah ungkapan kecewa
yang ada dalam percakapan mereka. Apa yang sedang mereka berdua percakapkan dalam perjalanan itu tidak lain adalah berita tentang kebangkitan Yesus yang dibawa beritanya itu oleh para perempuan yang pada minggu subuh itu datang ke kubur Yesus lalu bertemu dengan malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan ketika malaikat itu memberitahu bahwa kubur Yesus kosong, Yesus bangkit dan Yesus hidup, Lukas 24 ayat 8 bacaan sebelumnya menegaskan bahwa para perempuan itu lalu mengingat bahwa hal yang demikian itu pernah dikatakan oleh Gusti Yesus sebelumnya. Dan itu dia sampaikan kepada murid-murid yang lain. Tapi apa respon murid yang lain? Mereka menganggap itu omong kosong. Yang diceritakan para perempuan itu tidak benar. Sehingga kita melihat Petrus kemudian membuktikan apakah cerita para perempuan itu benar. Dan ternyata iya, kubur itu kosong, tapi Yesus tidak mereka lihat. Ayat 12 pasal 24 menceritakan peristiwa itu. Kubur kosong tapi Yesus tidak terlihat, membuat para murid bertanya-tanya, apa yang sebenarnya telah terjadi? Dan itu sudah 3 hari berlalu sejak Yesus wafat. Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit di hari yang ketiga. Namun mengapa dia tidak nampak? Sehingga pertanyaan bagi para murid yang semuanya laki-laki itu, haruskah mereka percaya pada perkataan perempuan itu? Haruskah para perempuan itu dipercayai? Mengingat bahwa pada zaman itu, posisi perempuan itu begitu rendah. Mereka dianggap lemah, bahkan perkataannya pun tidak selalu harus dipercaya. Namun saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, hal itu kemudian memang menjadikan semua diliputi kebingungan dan kekecewaan. Sekali lagi, situasi yang demikian adalah situasi yang tidak pernah mereka harapkan ketika dulu mereka mengikuti Yesus. Sehingga pada hari itu juga, minggu itu, hari ketiga pasca kematiannya, bacaan kita menceritakan 2 murid itu lalu mengadakan perjalanan jauh, ia akan pergi ke kampung Emmaus. 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Kalau dihitung 1 mil itu setara dengan 1,5 kilometer. Jadi kalau mereka berjalan meninggalkan Yerusalem ke Emmaus, mereka akan menempuh perjalanan hampir 11 kilometer jauhnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sepanjang perjalanan itu mereka ngobrolin, mempercakapkan soal kebingungan, ketidakmengertian, bahkan mungkin juga kekecewaan mereka atas harapan yang tidak menjadi nyata. Padahal kami dulu mengharapkan. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, lalu apakah Gusti Yesus membiarkan para murid itu larut dalam suasana yang demikian? Suasana yang diliputi oleh kekecewaan, kebingungan? Ternyata tidak. Lukas mencatat, Yesus menegur mereka dengan tegas. Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga tidak percaya pada apa yang dikatakan para nabi. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, disinilah seringkali masalah itu bermula. Orang percaya pada kebenaran yang diceritakan. Orang mengaminkan pengharapan yang disampaikan. Lalu ketika itu terjadi, orang merasa bahagia. Namun bagaimana kalau yang terjadi sebaliknya? Ketika kenyataan tidak seperti harapan, orang seringkali menjadi lupa pada apa yang benar. Yang diingat hanyalah harapannya, keinginannya, kesukaan hatinya. Apa yang kuingini, apa yang kuharapkan, itu saja yang menjadi fokusnya. Lalu orang menjadi kecewa, orang menjadi gelo. Lalu orang berkata sebagaimana para murid itu. Padahal kami dulu mengharapkan.
Kami dulu itu mengharapkan begitu loh. Tapi kenapa kok kejadiannya begini? Ini sungguh mengecewakan. Titik. Nah, seringkali itu yang terjadi. Nah, apalagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, situasi kita sekarang ini, di tengah-tengah pandemi ini, mungkin kita akan berhadapan dengan jutaan orang di seluruh dunia ini yang mungkin mengeluh hal-hal yang sama. Padahal kami dulu mengharapkan, waktu-waktu ini kami akan melangsungkan pernikahan, kami akan menggelar resepsi yang megah. Padahal kami dulu mengharapkan kami akan merayakan pesta kelulusan, kami akan piknik pada liburan kali ini. Kita sebagai warga gereja mungkin begitu juga. Padahal kami dulu mengharapkan masa-masa Paskah kita bisa bertemu merayakannya di gereja. Ini adalah hari-hari yang sibuk bagi kita untuk berlatih karena bulan depan waktunya unduh-unduh. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, tenggelam dalam perasaan yang demikian itu. Nyatanya telah membuat 2 orang murid Gusti Yesus tidak menyadari. Mereka tidak merasakan bahwa pada saat itu Gusti Yesus hadir dan menemani mereka. Yesus yang bangkit menjumpai mereka. Mereka tidak menyadari. Malah mereka menyangkanya itu adalah orang asing yang tidak tahu apa-apa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan-jangan kita juga seringkali demikian. Kita hanya berfokus padahal kami dulu mengharapkan. Berpikir pada hal itu akan membuat kita kehilangan sukacita. Membuat kita kehilangan pengharapan dan bahkan juga tidak menyadari hal-hal positif yang hadir termasuk dalam situasi pandemi ini. Kita tidak menyadari hal-hal baik di baliknya. Kita bahkan lupa untuk mengingat hal-hal baik yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati. Kita juga lupa bahwa kita sebenarnya bisa berbagi itu pada banyak orang yang membutuhkan, khususnya yang terdampak pandemi ini. Saudara-saudara yang kekasih, perjalanan 2 orang murid ke Emmaus mengajak kita untuk berubah. Mengajak kita untuk menyadari, iya, memang saya dulu mengharapkan yang begitu. Tapi kalau kenyataannya sekarang, keadaan itu malah begini, ya rapopo, tidak mengapa, tidak perlu disesali. Namun situasi yang ada sekarang ini perlu disadari, perlu disyukuri dan perlu dirayakan. Mengapa? Karena satu hal yang pasti, aku ditemani, aku dikancani, aku disertai oleh Dia yang hidup. Dia yang menang atas derita, Dia yang bangkit atas kematian. Dia menjumpaiku, Dia menemani aku. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, dan kalau kita melihat bacaan sebelumnya, orang pertama yang merasa demikian itu adalah para perempuan. Perempuan yang ada di kubur Yesus minggu subuh itu. Karena Lukas menceritakan bahwa setelah para perempuan itu mendengar berita dari malaikat, mereka tidak bisa diam. Mereka terus berlari, mereka membagikan berita itu kepada para murid dan juga saudara-saudara yang lain. Mereka, para perempuan yang dianggap lemah, ternyata justru dipakai oleh Allah untuk menjadi saksi. Mereka menjadi kuat, lalu mereka menguatkan yang lain. Mereka saksi pertama kebangkitan itu. Saudara-saudara, tidakkah kita juga berjuang seperti mereka? Minggu ini kita juga sedang mengingat Kartini, seorang perempuan yang pernah menyalakan lilin di tengah kegelapan yang dialami oleh banyak perempuan di tengah-tengah bangsa ini. Perempuan yang tidak berdaya karena budaya. Kartini tidak hanya berharap, tapi Kartini telah melakukan sesuatu yang baik. Dia tidak hanya berpikir dan berharap akan kesetaraan perempuan dalam masyarakat.
Dia tidak diam, tapi dia berusaha untuk mempraktekkan itu, untuk membaginya, mendukung yang lain dalam laku yang nyata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidakkah kita, siapapun juga kita, laki-laki dan perempuan, kita juga berjuang untuk itu. Tema Kartini pada tahun 2020 ini, GKJW mengajak kita menghayati, dikuatkan untuk menguatkan. Maka saudara-saudara, mari kita nyatakan panggilan itu disemangati oleh kebangkitan Kristus. Mari kita berbagi kebaikan, berbagi kepedulian. Sekalipun situasi ini adalah situasi yang tidak pernah kita harapkan. Namun ditemani oleh Sang Kristus yang bangkit, kita yakin bahwa kita selalu bisa melewati itu dengan kesabaran, dengan kekuatan, dan dengan pengharapan. Kalau Kartini telah meneladankan, saatnya kita meneruskan. Kalau Sang Kristus yang bangkit telah menguatkan kita, saatnya kita yang dikuatkan ini juga menguatkan yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, untuk menandai juga merayakan Hari Kartini pada saat ini, mari bersama-sama kita mengungkapkannya dengan menyanyikan lagu nasional Ibu Kita Kartini. Putri sejati
yang kekasih, mari mengingat kebaikan Tuhan yang tak pernah lekang, dengan bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita, dan rasa syukur itu akan didasari atas firman Tuhan yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Amin. Mari bersama-sama saudara-saudara mengungkapkan rasa syukur kita, dan kita akan ungkapkan pujian pelengkap Kidung Jemaat 264 bait yang pertama. Apalah arti ibadahmu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah sumber kehidupan, Engkau Allah yang memberikan terang dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk sabda-Mu hari ini yang menguatkan kami kembali. Supaya di dalam hidup ini kami tidak hanya menyesali hal-hal yang awalnya tidak pernah kami harapkan. Tapi bagaimanapun adanya kami dimampukan untuk menyadarinya, mensyukuri dan merayakannya. Dan kami yakin di atas semua yang terjadi ini ada Tuhan yang senantiasa menemani kami. Sehingga kami dimampukan untuk melihat hal-hal yang baik, bahkan membagikan kebaikan itu dalam kehidupan. Kami menyerahkan setiap orang yang hari ini bersama-sama merayakan Minggu Paskah yang ketiga. Kami semua yang bersama dengan keluarga membangun ibadah kepada Tuhan. Kau beri kami kekuatan agar kami mampu menghayati kehidupan ini sebagaimana adanya. Merasakan kehadiran-Mu dalam hidup sehingga kami mampu melihat kebaikan dan menjalani hari-hari ini sebagai hari-hari yang penuh berkat. Kau memberkati setiap orang yang pada waktu-waktu ini harus kehilangan banyak hal yang sebelumnya menjadi harapan. Mereka yang pekerjaannya menjadi terpengaruh, mereka yang di waktu-waktu ini sedang berhadapan dengan situasi yang sulit, Tuhan berikan kekuatan untuk terus berjuang bersama dengan Engkau. Para orang tua yang mendampingi anak-anak mereka belajar di rumah, beri kesabaran, beri kekuatan. Mereka yang harus bekerja dari rumah, Tuhan juga berikan kemampuan agar semua tanggung jawab boleh dijalani dengan penuh syukur. Kami menyerahkan kehidupan kami semua. Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang bertumbuh dalam karakter yang baik dan iman yang kuat. Mampukan orang tua untuk menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Tuhan juga berkati setiap orang yang memiliki harapan baik atas hidupnya sekarang dan ke depan. Baik itu pasangan hidup, momongan dalam keluarga, maupun pekerjaan. Tuhan berkarya atas usaha mereka. Kami serahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit.
Engkau memberi kekuatan untuk berpulih dan merasakan kesembuhan. Yang sudah lanjut usia, Tuhan juga berikan perlindungan senantiasa agar dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan terus bersandar kepadamu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita karena bertambahnya usia. Kami menyerahkan Bapak Kostowo, Saudara Yosua Dwi Andarwati, Ibu Aprilia Eka Wijayanti Karelopo, Saudara Roni Andreas Dwi Priantomo, Saudara Aprilius Adi Kristanto, Ibu Riput Mujirahayu Tias Minangge, anak Evangelin Dania Kristi. Rasa syukur saudara-saudara kami atas pertambahan usia, kiranya semakin menjadikan hidupnya merasakan berkat-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Engkau memberkati kesehatan, kekuatan, dan hikmat agar mereka terus bertumbuh bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan perjalanan gereja-Mu. Engkau memberkati GKJW Jemaat Bondowoso dalam bertumbuh menjadi mitra Tuhan. Engkau memberkati agar terus menjadi berkat bagi kehidupan. Begitu juga gereja-gereja seluruh dunia yang menjadi mitra Tuhan di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang merasakan keprihatinan karena pandemi COVID-19. Tuhan memberkati setiap orang yang sedang berjuang. Engkau memberikan perlindungan, menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Mereka yang ada di garda depan, mereka yang menjadi relawan, Tuhan Engkau terus mengasihi mereka, agar mereka mampu berjuang dan virus ini segera boleh tertangani dan berlalu. Mereka yang saat ini sedang merasakan sakit, kiranya Tuhan Engkau memberikan mukjizat-Mu. Engkaulah dokter agung kami yang kami yakini mampu melakukan karya yang besar. Engkau memberkati bangsa dan negara ini. Engkau memberkati dengan kekuatan, kemampuan agar damai ada di tengah-tengah bangsa ini. Para pemimpin bangsa yang tengah berjuang keras untuk menghadapi situasi yang tidak mudah ini, Engkau berikan hikmat dan kemampuan. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu, dan kami ungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan. Kiranya melaluinya nama-Mu dipermuliakan, dan pekerjaan Tuhan boleh terlayani. Engkau berkati setiap orang yang bersyukur dan juga yang mengelola persembahan ini. Kiranya melalui persembahan ini, hidup kami juga senantiasa dipenuhi rasa syukur. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuntun sertai setiap langkah hidup kami, rencana-rencana kami. Ampuni jikalau ada yang tidak berkenan dalam ibadah yang kami bangun pada saat ini. Kiranya kami terus disemangati untuk menjadi pribadi yang setia, pribadi yang penuh semangat menebar kebaikan, sebagaimana yang Kartini pernah teladankan, dan waktu-waktu ini akan terus kami lanjutkan. Inilah doa syukur dan permohonan kami, dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah ini. Mari terus melanjutkan karya kita. Mari terus bersemangat dalam merayakan kehidupan dan berbagi kebaikan. Bagaimanapun adanya, kita yakin Tuhan menemani kita. Karena itu mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah ini, kita nyanyikan NKB 201 bait yang pertama saja, Di Jalan Hidupku.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, akhirilah ibadah ini dengan penuh sukacita, dan masing-masing saudara, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyinari saudara-saudara sekalian dengan terangnya yang sejati, menuntun, memberkati, dan melindungi saudara, menjalani hidup sekarang dan selama-lamanya. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapat mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapat mahkota kehidupanku, ku tetap setia, tetap setia, ku tetap setia.